Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Fazilatunisa dengan NIM 2103080 dari kelas 1C Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi pendidikan. Dimulai dengan definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang karakteristik individu dalam perkembangannya. Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan yang pertama terdiri dari hereditas dan lingkungannya, yang kedua pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga potensi dan karakteristik tingkah laku murid, yang keempat hasil dari proses pendidikan dan pengaruhnya bagi individu, yang kelima higiene mental dan pendidikan, yang keenam mengevaluasi hasil dari pendidikan. Selanjutnya ada teori-teori dalam psikologi pendidikan. Yang pertama ada teori behavioristik. Teori ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tentang tingkah laku yang dipengaruhi peristiwa di sekitar. Lalu yang kedua ada teori kognitif. Teori ini mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar menjadi maksimal. Fungsi kognitif penting karena dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan dan sebagai tolak ukur mensukseskan proses pembelajaran. Yang ketiga, ada teori humanisme. Teori ini mengutamakan keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan, sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional peserta didik. Yang terakhir ada teori konstruktivisme. Konstruktivisme sebagai teori psikologi pendidikan mengenai filsafat belajar pertama kali sudah terungkap dalam tulisan ahli filsafat yang mengemukakan bahwa orang hanya dapat benar-benar memahami apa yang dikonstruksikannya sendiri. Teori konstruktivisme sebagai teori psikologi pendidikan tentang belajar adalah bahwa setiap orang pada dasarnya sudah memiliki pengetahuan atau bekal awal tentang sesuatu yang akan dipelajari. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan anak. Yang pertama ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan tubuh. Perkembangan motorik juga terbagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus adalah kemampuan untuk menggunakan alat, eksplorasi dan ekspresi diri, seperti menggunakan pensil. Motorik kasar, kemampuan tubuh berkoordinasi, seimbang, lincah, dan lentur sesuai peraturan. Lalu yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini berhubungan erat dengan akal dan pikiran. Dalam perkembangan kognitif ini, si anak akan belajar memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya, dan juga bisa berpikir logis, dan juga bisa mengenal, menyebutkan, serta menggunakan lambang-lambang seperti angka dan abjad. Yang ketiga ada perkembangan sosial emosional. Pada perkembangan ini, terkait dengan orang-orang di sekitarnya. Si anak mulai memperlihatkan kemampuan diri yang dimilikinya kepada orang sekitar, dan juga anak mulai belajar bertanggung jawab bagi dirinya dan orang lain, dan juga si anak mulai senang bermain dengan temannya yang memahami dirinya. Lalu yang terakhir ada perkembangan nilai agama dan moral. Setiap anak, terutama di Indonesia ini, dibesarkan dengan nilai-nilai agama. Agama juga banyak mengajarkan sikap-sikap yang benar seperti menolong sesama, jujur, sopan, hormat, dan toleransi. Aspek-aspek perkembangan anak, selanjutnya ada tugas perkembangan anak. Tugas perkembangan anak yang pertama itu pada saat ia bayi. Ia akan belajar berjalan, belajar makan, belajar berbicara, belajar jalan, belajar motorik kasar dan halus untuk melatih otot bayi. Yang kedua, dia akan beranjak menjadi anak-anak. Pada saat anak-anak, ia akan belajar membaca, menulis, bergaul, belajar menyuarakan kata hati, belajar untuk bisa tolong-menolong. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang belajar. Sebelumnya definisi belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah suatu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan pembelajaran ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu ada yang berpusat pada siswa dan ada juga yang berpusat pada guru dan siswa. Ragam-ragam pendekatan belajar. Ragam ini ada 10. Yang pertama ada 1. Pendekatan konseptual. Suatu konsep belajar yang membantu pengajar atau guru dalam menghubungkan materi dan siswanya dengan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme, yaitu suatu pendekatan yang memfokuskan pada kreativitas siswanya dalam menyalurkan ide mereka dan mengembangkan diri mereka juga. Yang ketiga ada pendekatan deduktif, suatu pendekatan yang memakai logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan suatu masalah. Yang keempat ada pendekatan induktif, suatu pendekatan yang dimulai dari mempelajari masalah bersifat khusus. Yang kelima ada pendekatan proses, suatu pendekatan pengajaran yang memberikan siswa untuk menghayati proses suatu kegiatan dalam mengembangkan dirinya. Yang keenam, ada pendekatan konsep, yaitu suatu pendekatan pengajaran yang mengajarkan siswa untuk memahami materi dalam konsepnya terlebih dahulu. Yang ketujuh, ada pendekatan open-ended, yaitu suatu pendekatan yang terbuka untuk siswa menanyakan suatu jawaban yang ingin ia ketahui. Yang kedelapan, ada pendekatan saintifik, yaitu suatu pendekatan pengajaran yang mengharuskan siswanya untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang kesembilan, ada pendekatan realistik, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan permasalahan dunia dalam titik ajarnya. Yang ke-10 ada pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat, yaitu suatu pendekatan yang tergabung dalam sains, teknologi, dan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.